Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Mbak Dwi harap semua sehat. Apa kabar Mbak Rizka? Luar biasa sehat, Mbak Puji Dwi. Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini tetap semangat kan? Walaupun hanya di rumah, adik-adik harus tetap semangat, tetap sehat ya. Sekarang Mbak Dwi mau cek dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Nah, kita harus tetap semangat. Nah, karena kita mau bersekolah minggu lagi. Kita mau muji nama Tuhan, kita mau juga nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita muji nama Tuhan dulu ya Mbak Rizka ya. Apa Mbak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya. Muji nama Tuhan waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami untuk kembali bersekolah minggu online Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, jagai kami, lindungi kami, berkati keluarga kami Tuhan yang senantiasa menjaga dan merawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih Mbak Rizka. Mbak Rizka masih semangat kan? Semangat terus Mbak Dwi, pasti. Adik-adik di rumah pasti juga tetap semangat. Sekarang kita mau ngajak adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk bangkit berdiri sama Bapak Ibu. Kita bersama-sama berolahraga. Ya, kita memuji nama Tuhan sambil berolahraga. Kita memuji nama Tuhan apa Mbak Rizka?
kedua tanganku. Oke. mempunyai jari. Ayo, siap ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Petik jari, ayun tangan, puji nama Tuhan. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, kita sudah berolahraga. Wah, capek? Ngos-ngosan ya Mbak Dewi ya. Faktor U ternyata ya kita Iya, ya. betul. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhannya nanti tentang apa ya? Nah, penasaran? Ayo kita saksikan. Selamat pagi adik-adik, anak-anakku semua, anak sekolah minggu GKJ Petoran. Saat ini bersyukur sekali Bunda Iin bisa bertemu kembali dengan kalian semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu kali ini kita akan belajar dengan tema disertai untuk melayani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba mana semangatnya? Masih semangat ya, walaupun kita belum bisa bertemu di sekolah minggu, di gereja, kita masih tetap bisa untuk mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga masih memerlukan pertolongan-Mu Tuhan saat ini, pimpin kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan Engkau sendiri akan menjamah anak-anak-Mu di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, adik-adik semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bunda In mau tanya dulu. Pernah nggak lihat orang buta? Pernah ya? Apa yang mereka kerjakan? Mereka berjalan, bisa melihat nggak kiri kanan? Atau di mana, di jalan gitu? Pernah memperhatikan mereka? Nah, anak-anak, adik-adikku semua, ketika kalian melihat orang buta, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira kalau anak-anak yang menuntun mereka, apa yang akan dikerjakan? Anak-anak pasti akan menuntun di tempat yang baik. Bukan malah dimasukkan di kot. Enggak ya, anak Tuhan masih berbuat baik. Tetapi ada juga, kalau misalnya ada orang buta yang ketika dituntun malah tidak mau jalan. Rasanya bagaimana? Ayo Pak ke sini. Enggak, saya enggak mau ke situ. Waktu dituntun malah tolah-tolah. Enggak, saya ke sana. Kira-kira malah jadi marah atau bagaimana? Nah, anak-anakku, adik-adikku semua, tadi membicarakan tentang orang buta ya. Orang buta itu tidak tahu apa yang dilihatnya karena mereka tidak pernah bisa melihat. Nah, perumpamaan orang buta ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu ada di tengah padang gurun. Waktu itu, bangsa Israel dipimpin Tuhan berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan di tanah Kanaan. Mereka tidak tahu mereka akan dibawa kemana oleh Tuhan. Mereka belum pernah tahu seperti apa itu tanah Kanaan. Katanya tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Tanahnya sangat subur. Ditanami apapun akan tumbuh dengan baik. Berbeda sekali dengan apa yang dialami waktu di tanah Mesir ketika mereka menjadi budak bangsa Mesir. Tetapi sekali lagi,
orang Israel itu seperti orang buta yang tadi ngeyel tadi anak-anak. Orang Israel dikatakan Tuhan tegar tengkuk, keras kepala. Nah, ayo, siapa yang suka keras kepala kalau disuruh orang tua, disuruh bantu sebentar, sebentar bun, sebentar mah, baru asik. Disuruh mandi, gak cepat-cepat mandi. Itu juga namanya ngeyel. Nah, gak boleh ya. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah diberi Tuhan seorang pemimpin besar, yaitu Musa. Kepada Musa pun kadang bangsa Israel belum pernah puas. Nah, selain Musa, Tuhan juga memberikan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Supaya apa? Mereka bisa melihat di waktu malam. Belum selesai dapat di situ juga, Tuhan memelihara mereka, memberikan makanan, memberikan air untuk bisa diminum. Tetapi sekali lagi, bangsa Israel itu sangat tegar tengkuk, keras kepala. Betapa sabarnya Allah kita waktu itu. Sangat sabar untuk bagaimana bisa bangsa Israel itu tetap bisa mengikuti Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya melalui Musa. Kesabaran Tuhan itu dikatakan kepada Musa ketika Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, bangsa Israel yang tegar tengkuk pun Allah masih sangat memperhatikan. Anak-anak pun, walaupun keras kepala, walaupun sering ngeyel, orang tua kalian, ayah, ibu, papa, mama, tetap memperhatikan kalian. Tetapi ketika kalian ada di dalam rumah, dimanapun kalian berada, harus ingat, tegar tengkuk, keras kepala itu tidak baik. Tuhan pun punya batas kesabaran. Ketika mereka tegar tengkuk, Tuhan juga memberikan hukuman. Mereka, angkatan-angkatan yang tegar tengkuk ini tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian Allah, ke tanah Kanaan. Nah, masih mau keras kepala dan tegar tengkuk seperti bangsa Israel? Tuhan Allah punya janji yang indah buat anak-anak semua. Kalau anak-anak dan adik-adik semua itu mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua sebagai wakil Tuhan di rumah. Bagaimana? Masih mau keras kepala? Masih mau tegar tengkuk seperti bangsa Israel? Mereka yang keras kepala dan tegar tengkuk tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian Allah. Begitu juga anak-anak yang keras kepala dan tegar tengkuk tidak akan bisa melihat janji-janji Tuhan yang indah yang Tuhan berikan. Nah, Ibu harap anak-anak semua, adik-adik semua belajar dari bangsa Israel ini. Anak-anak disertai Tuhan bukan untuk diri anak-anak sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Sama seperti Musa, dipanggil Tuhan, disertai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk melayani bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Walaupun Musa sendiri pun juga tidak bisa masuk ke sana. Oke, anak-anak, adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan, kita membuka hati dan menerima ini sebagai suatu pegangan. Anak-anak harus berubah. Tidak lagi keras kepala, tidak lagi tegar tengkuk, tetapi mulai taat dan tunduk, terutama kepada orang tua, sebagai wakil Tuhan di rumah masing-masing. Sanggup ya? Buat siapa? Buat kemuliaan nama Tuhan. Oke? Baik. Sampai di sini, Bunda ini sudah selesai menambahkan firman Tuhan. Bunda yakin Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati anak-anak semua, adik-adik semua untuk mengingatkan. Ayo, harus taat. Baik, sampai jumpa. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya tadi firman Tuhannya ya Mbak Rizka? Ayo, tentang tokoh siapa? Tokoh Musa kan? Iya, Musa yang selalu seperti Mbak Dwi sama Mbak Rizka tadi. Dari awal, mana semangatmu? Ternyata kita mencontoh dari Musa ya, yang selalu bersemangat. Walaupun bangsa Israel selalu bersungut-sungut ya Mbak Rizka, mengeluh terus. Tetapi saat bangsa Israel mengalami kesulitan,
Musa dengan semangat membantu bangsa Israel. Kok bisa ya Musa tetap semangat karena apa ya? Iya, karena Tuhan selalu menyertai Iya, Musa Mbak. dan bangsa Israel, memelihara mereka. Sama ya seperti kita ya, saat Iya. pandemi kayak gini Tuhan tetap memelihara kita tetap dipelihara, tetap dijaga, tetap Ya. dikasihi Tuhan. Betul, walaupun adik-adik di rumah saja tetapi harus tetap semangat karena adik-adik tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai, ada orang tua adik-adik yang selalu menyayangi dan mengasihi. Ada teman-teman yang lain juga yang selalu mengasihi adik-adik. Jadi harus tetap semangat ya, jangan merasa sendiri. Betul sekali, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya Betul. adik-adik. Kalau keluar rumah juga harus pakai masker. Sampai rumah selalu cuci tangan sama kaki dulu, jangan masuk rumah dulu. Iya, supaya sehat dan keluarga kita juga sehat. Nah, Mbak Rizka, kita akan pengakuan iman rasuli dulu ya. Iya, kita akan pengakuan iman rasuli. Ayo sikapnya berdiri dulu, Berdiri. tegak. Kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik kita sudah mengakuan iman rasuli, berarti kita mau mengakhiri acara sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menuntun, menyertai acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami pelajari saat ini, untuk kami tetap semangat Tuhan, karena Engkau yang memberikan semangat, karena Engkau yang selalu menyertai kami, selalu mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga kami, orang tua kami, anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Mbak Rizka, kita mau mengakhiri acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Masih semangat ya Ya, adik-adik. harus tetap semangat.